Di jantung tanah Minangkabau yang subur, di antara bukit-bukit yang diselimuti kabut pagi, tersembunyi sebuah kisah tragis tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan kebenaran yang terkubur oleh waktu. Ini adalah legenda Tuanku Talago, seorang hulu balang perkasa yang namanya pernah begitu dihormati di seluruh penjuru kerajaan. Tuanku Talago bukanlah sekadar prajurit biasa. Ia adalah tangan kanan raja, seorang ahli strategi yang kecerdasan dan keberaniannya menjadi perisai bagi kerajaan Minangkabau. Setiap titah raja ia laksanakan dengan penuh dedikasi, setiap pertempuran ia pimpin dengan kegagahan singa. Rakyat mencintainya, dan raja mempercayainya sepenuh hati. Namun, di istana yang megah, di mana cahaya kekuasaan bersinar terang, bayang-bayang kedengkian selalu mengintai. Beberapa bangsawan, yang hatinya dipenuhi iri melihat kedekatan Tuanku Talago dengan raja, mulai merajut jaring fitnah yang keji. Mereka bersekongkol, menyusun sebuah rencana licik untuk menjatuhkan sang hulu balang. Dengan lihai, mereka menciptakan bukti-bukti palsu, menyebar desas-desus bahwa Tuanku Talago telah berkhianat. Bisikan-bisikan beracun itu sampai ke telinga raja, mengatakan bahwa Tuanku Talago diam-diam telah membocorkan rahasia pertahanan kerajaan kepada Kesultanan Aceh, musuh bebuyutan mereka saat itu. Raja, yang hatinya mulai goyah oleh hasutan para bangsawan, merasakan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana mungkin orang yang paling ia percaya tega menusuknya dari belakang? Tanpa berpikir panjang, terbutakan oleh amarah, raja menjatuhkan titah. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk berangkat, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menangkap Tuanku Talago hidup-hidup. Sang raja masih menyimpan sedikit harapan, ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut hulu balangnya. Berita itu sampai ke telinga Tuanku Talago seperti sambaran petir di siang bolong. Ia terkejut, terluka, dan merasa dikhianati oleh rajanya sendiri. Ia tahu, jika ia menyerah, ia akan dipermalukan di hadapan seluruh kerajaan sebagai seorang pengkhianat. Harga dirinya sebagai seorang satria tidak akan pernah bisa menerima itu. Baginya, mati dalam pertempuran mempertahankan kehormatan jauh lebih mulia daripada hidup dalam aib sebagai tahanan. Dengan hati yang berat, Tuanku Talago mengumpulkan para pengikutnya yang paling setia. Mereka bukanlah tentara kerajaan, melainkan para petani, pandai besi, dan rakyat jelata yang selama ini mengagumi dan menghormatinya. Bersama mereka, ia mundur ke sebuah lembah terpencil yang selalu diselimuti kabut tebal, sebuah tempat yang dikenal angker dan penuh misteri. Di sanalah, di lembah kabut, Tuanku Talago memutuskan untuk membuat pertahanan terakhirnya. Ketika pasukan kerajaan tiba di bibir lembah, mereka disambut oleh keheningan yang mencekam. Kabut pekat menggantung rendah, menelan pandangan dan meredam suara. Dari dalam selimut kabut itulah, serangan pertama datang. Anak panah melesat entah dari mana, tombak-tombak menyergap dari balik pepohonan. Pasukan Tuanku Talago, yang mengenal setiap jengkal hutan itu, bergerak seperti hantu. Pertempuran pun pecah, bukan di medan perang yang terbuka, melainkan di dalam labirin hutan rimba yang menyesatkan. Selama 3 hari 3 malam, lembah itu bergemuruh oleh denting pedang dan teriakan perang. Kabut menjadi sekutu bagi Tuanku Talago, namun menjadi neraka bagi pasukan kerajaan. Banyak prajurit yang terpisah dari rombongannya, tersesat dalam kabut, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Orang-orang berbisik, mereka telah ditelan oleh roh-roh penunggu hutan yang murka karena pertempuran itu. Di hari ketiga, pertempuran mencapai puncaknya. Tuanku Talago, dengan sisa-sisa pengikutnya, bertarung dengan gagah berani melawan kepungan pasukan kerajaan. Ia bertarung bukan lagi untuk hidup, tetapi untuk sebuah prinsip, untuk nama baik yang telah direnggut darinya. Satu persatu pengikutnya gugur, hingga akhirnya sang hulu balang perkasa itu pun roboh. Tubuhnya bersimbah darah, pedangnya masih tergenggam erat. Ia gugur sebagai seorang satria, di tengah lembah yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Sementara itu, di istana, sebuah kebenaran pahit mulai terungkap. Salah seorang bangsawan yang ikut dalam persekongkolan itu, karena rasa bersalah yang tak tertahankan, akhirnya mengakui segalanya di hadapan raja. Ia membeberkan semua fitnah dan bukti palsu yang telah mereka ciptakan untuk menjebak Tuanku Talago. Dunia serasa runtuh bagi sang raja. Ia menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya. Amarahnya telah membutakan keadilannya. Ia telah mengirim prajurit terbaiknya untuk membunuh orang yang paling setia padanya. Penyesalan yang datang sudah tidak ada artinya. Semuanya sudah terlambat. Tuanku Talago, hulu balang kebanggaannya, telah tiada.
Sebagai tanda penyesalan yang mendalam, raja memerintahkan agar jasad Tuanku Talago dimakamkan dengan upacara kebesaran di tempat ia gugur. Makamnya tidak pernah sepi dari peziarah. Rakyat Minangkabau menganggap tempat itu keramat, sebuah monumen pengingat tentang betapa berbahayanya fitnah dan betapa mahalnya harga sebuah kebenaran. Konon, hingga hari ini, di makam Tuanku Talago tersimpan sebuah energi suci, sebuah rahasia tentang kebenaran sejati kerajaan yang terkubur bersama Sang Hulu Balang. Kisahnya menjadi pelajaran abadi, bahwa kesetiaan bisa dikalahkan oleh fitnah, namun kehormatan sejati akan hidup selamanya dalam ingatan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Khazanah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.